Siapa yang bisa membuat Anda menerima mau jadi dirut PT PAL? Ketika Pak Prabowo menyampaikan dengan bahasa nasionalismenya bahwa kapan lagi Anda bisa mengubah maritim Indonesia kalau Anda tidak punya kekuatan untuk mengubahnya. Saya ini belum pernah ketemu Pak Kaharudin Jenot. Saya ini belum pernah ketemu dengan Pak Kaharudin Jenot, belum pernah bicara, belum pernah melihat. Jadi langsung duduk di podcast ini nggak apa-apa biar lebih natural. Tetapi saya tahu bahwa beliau ahli desain kapal, termasuk artificial intelligence-nya. Kemudian lulusan Jepang sejak S1, S2, S3. Dan tentu juga ahli tentang desain kapal selam. Karena itu kita akan bicara di sekitar itu. Pak Kaharudin Jenot, Pak Kaharudin. Kenapa Jenot? Nama kakek saya, Bapak. Oh, Jenot. Jenot itu dari bahasa Arab ya? Kurang tahu asalnya. Jenot, ya saya harus membiasakan. Pak Jenot, dipanggil Pak Kaharudin atau Pak Jenot? Bisa Pak Kahar, bisa Pak Jenot. Pak Jenot, ya. Nah, Pak Jenot ini kalau lihat namanya ini kakeknya Makassar. Ya, betul. Dari pihak Bapak. Dari Bapak. Kalau Ibu Surabaya. Ibu Surabaya. Kenapa Ibu orang Makassar kawin dengan orang Surabaya? Bapak waktu itu dinas di Surabaya, di Marinir. Oh, ayah Anda Marinir. Iya. Ya, wah, Anda ini anak kolong. Anak kolong, betul. Ya, Marinir. Pangkat terakhir Bapak apa? Pangkat terakhir Peltu, Bapak. Bintara. Jadi masih hidup beliau? Sudah meninggal. Oh, sudah tahun meninggal. 97. Kalau Ibu masih sehat. Masih. Oh, alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah. Nah, kemudian dulu Anda sekolah di Surabaya ikut Ibu atau di Makassar ikut ayah? Sampai SD awal itu di Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Lahir Surabaya. Terus kemudian SD awal masih di Surabaya. Kemudian Bapak pindah tugas ke Makassar sebagai marinir. Kemudian lanjut di sana sampai lulus SMA dan sempat kuliah di Hasanuddin. Oh, SMA mana di Makassar? SMA 2. SMA Negeri 2 Makassar. Terus masuk Hasanuddin. Masuk Hasanuddin jurusan perkapalan. Jurusan perkapalan. Betul. Oh, jadi Hasanuddin ada jurusan perkapalan ada jurusan perkapalan, satu di antara dua perkapalan di jadi Indonesia. di Indonesia waktu itu hanya ada dua, satu ITS, satu Hasanuddin. Betul. Kenapa masuk perkapalan? Karena pertama dari keluarga besar memang orang laut, pelaut semuanya. Makassar asli maksud saya orang pelaut. Pelaut. Pelaut betul. Maksudnya apa? Kapten kapal, memang pelautnya hanya bapak saya saja yang marinir. Meskipun angkatan laut, tapi bukan. Saudara-saudara ayah itu pelaut semua. Semuanya pelaut. Dalam pengertian kapten kapal. Betul. Ayah marinir. Betul. Karena itu Anda terobsesi jadi pelaut juga. Terobsesi. Dari kelas 2 SD saya tuh punya cita-cita yang saya tulis ketika ada PR dari guru saya di Surabaya waktu itu, masih SD kelas 2. Judulnya Cita-citaku. Jadi yang saya tulis adalah saya ingin bisa membuat kapal dan pesawat agar orang tua saya dan guru saya bisa pulang ke Sulawesi dengan gratis. Hebat. Akhirnya Mas SD. Jadi memang sudah terobsesi begitu. Di kampung mana SD-nya? Di Pucang. Oh, di Pucang. SD Pucang. Oh, oke. Pucang Surabaya. Surabaya. Terus setelah SMA masuk perkapalan Hasanuddin. Setelah SMA perkapalan Hasanuddin, kemudian tamat. Tidak sampai tamat, hanya 3 bulan saja saya bertahan. Itu bukan tidak tamat lagi itu. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan bertahan. Kenapa berhenti? Ada beberapa penyebab. Salah satu penyebabnya itu saya melawan ketika ospek. Oh, ini pemberontak ya. Khas. Ketika ospek saya melawan, sehingga ketika masuk. Apa kejam sekali ospeknya? Terlalu kejam. Nah, jadi ketika saya masuk kuliah, saya tidak diperbolehkan masuk ke laboratorium. Oh, masih sentimen terus ya? Masih sentimen terus. Jadi setiap kali masuk laboratorium dipanggil keluar. Akhirnya saya keluar. Jadi 3 bulan begitu selesai mid semester, saya keluar. Saya kerja apa? Saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta sekaligus mengikuti tes program Habibie, beasiswa program Habibie. Nah, wah, ini program Pak Habibie ya. Siap.
Terus? Nah, sembari mengikuti tes program Habibie, saya mencoba juga masuk ke tahun depannya masuk ke ITB. Lulus? Lulus di jurusan penerbangan. Tahun Lulus itu maksudnya lulus tes. Lulus tes. Jurusan? Penerbangan. Masih sama-sama dari perkapalan ke penerbangan sesuai dengan cita-cita SD tadi. Betul. Gagal di kapal mau ke pesawat terbang. Mau pesawat. Terus kemudian 2 bulan berikutnya ada panggilan tes lanjutan untuk program Habibie ke Jakarta. Sehingga saya ambil itu, saya ke Jakarta menyelesaikan tesnya dan alhamdulillah lulus, dinyatakan lulus untuk program Habibie. Tahun 92 saya berangkat. Ke mana? Ke Tokyo masih. Oh, ke Tokyo. Jadi berhenti di ITB 3 bulan. Berhenti di ITB 2 bulan. Jadi di Hasanuddin 2 bulan, 3 bulan, di ITB 3 bulan. Ya, anunya dari alma maternya banyak lah. Betul. Nah, terus kemudian sempat di Tokyo 1 tahun untuk pelajaran bahasa. Oh, 1 tahun belajar bahasa. Bahasa. Kalau untuk S1 ada kewajiban untuk itu. Jadi 1 tahun bahasa di Tokyo, kemudian mengambil S1 selesai. Artinya bisa. Iya. Itu sudah menjadi syarat untuk masuk ke pendidikan S1 di Jepang. Sulit nggak bahasa Jepang? Kalau bahasa itu lebih pada bawaan, bakat. Jadi kalau memang bakatnya bagus ya. Anda merasa berbakat nggak? Saya merasa berbakat, sehingga jadi, saya menjadi juru bicara di angkatan ini. Dari satu angkatan. Ya, memang pintar lah kelihatannya. Jadi setelah 1 tahun belajar bahasa Jepang, terus kemudian saya masuk S1 di Nagasaki Institute. Oh, di kota Nagasaki. Kota Nagasaki, jurusan perkapalan. Jurusan perkapalan. Ya, itu diharuskan oleh program Habibie atau Anda pilih sendiri? Saya memilih sendiri. Memilih sendiri. Dan diizinkan. Dan diizinkan meskipun dalam proses 1 tahun belajar bahasa itu supervisor yang dari program Habibie yang di Tokyo itu seringkali udah pindah saja jurusan IT karena waktu itu IT kan begitu mulai naik ya tren gitu. Cuman memang karena saya passion saya di perkapalan, cita-cita saya perkapalan, saya tetap harus di perkapalan. Itu di S1 saya. Berapa tahun? S1 saya 4 tahun. Itu di sebelah mana ya? Kebetulan saya pernah ke Nagasaki. Nagasaki di Kyushu, persis berseberangan dengan Busan, Korea. Oh, iya, kira-kira saya tahu. Betul. Saya dulu dapat undangan dari pemerintah Jepang untuk bisa ke Jepang, tapi saya bilang saya nggak mau, saya lagi sibuk sekali. Pak, harus ke Jepang, dia bilang tuh. Ya, saya kan sudah ke Jepang. Ya, yang lain lah, dia bilang. Oke, saya mau ke Jepang asal saya bisa dari Nagasaki terus berjalan ke utara sampai Hokkaido sampai Nemuro. Dia bilang gitu. Pemerintah Jepang bilang, "Oh iya, Gaimuso waktu itu." Ya, silakan begitu. Ya, karena itu saya jalan dari Nagasaki terus ke atas sampai ke Hokkaido, sampai ke yang ujung paling utara, Nemuro dekat Kuril Island. Jadi kira-kira. Nah, terus berarti S1-nya perkapalan di Nagasaki, terus betul. Dari sana? Kemudian dari sana saya lanjut S2 dan S3 di Hiroshima University. Kapal juga? Perkapalan juga, arsitek perkapalan juga. Di Hiroshima? Di Hiroshima. Hiroshima, ya. Hanya saja ketika di Hiroshima, saya mulai menggabungkan. Jadi ketika S1 itu saya secara otodidak, saya mempelajari tentang IT, terutama di neural network. Jaringan otak buatan. Itu di luar institut? Di luar institut saya pelajari sendiri, otodidak. Kemudian ketika masuk ke Hiroshima, saya mulai gabungkan antara desain kapal, itu desain kapal dengan neural network dan genetic algorithm. Itu yang menjadi dasar-dasar daripada artificial intelligence. Ke S3 juga demikian, saya gabungkan 2 hal. Di Hiroshima juga S3? Di Hiroshima juga, begitu. Saya kalau ke Hiroshima ya paling ke museum bom atom. Tetapi yang bagi saya waktu itu yang penting ke Chugoku Shimbun. Hiroshima Shimbun juga, ke Hiroshima Shimbun, ke kantor koran yang ada di. Kebetulan itu alma mater saya, Pak, Chugoku Shimbun itu. Sebagai loper koran, Bapak. Masa sampai jadi loper koran di sana? Masih tetap. Beneran? Iya, betul. Pagi-pagi nganter koran? Pagi nganter koran, malam saya kerja di. Lo kan dapat beasiswa dari Habibie? Itu hanya 1, Bapak. Hanya 1. Jadi S2 saya lanjut dengan biaya sendiri. Biaya sendiri hasil tabungan selama 4 tahun itu saya lanjut sambil kerja, Bapak. Belum kawin waktu itu? S2
tahun pertama saya menikah. Oh, dibawa ke sana istri? Belum bisa. Jadi tahun kedua baru bisa saya bawa ke Hiroshima. Jadi penghasilan untuk kuliah itu loper koran, tabungan. Terus malam itu saya kerja di pabrik mobil Mazda. Malam gitu. Jadi jam 8 malam sampai di Hiroshima atau di Nagoya? Di Hiroshima. Di Hiroshima. Kalau Mazda di Hiroshima. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Aduh, terus Anda kemudian saya lanjut loper koran. Aduh. Jadi sholat subuhnya kadang di jalan gitu. di apartemen itu. Terus kemudian pulang ke rumah masih istirahat dulu, jam 9 saya ke laboratorium. Tidurnya jam berapa? Itu dari habis loper koran jam 6 itu sampai jam 9 saya masih bisa tidur. Waduh, perjuangannya gitu. Jadi masuk ke laboratorium, kalau siang kan masih bisa habis sholat duhur, masih bisa tidur sebentar, terus lanjut lagi. Seperti itu. Berapa tahun ikut loper koran? Kalau loper korannya sampai akhir program doktor. Meskipun di program doktor itu saya mendapatkan beasiswa Monbusho dari Dikbudnya Jepang. Secara finansial sudah cukup sebenarnya, Bapak. Tapi karena sudah terbiasa olahraga pagi, jadi loper korannya saya teruskan. Di sana nganter koran pakai apa waktu itu? Pakai sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ada sepeda motor? Ada. Nah, kalau musim dingin? Tetap ke sepeda motor. Ya, kan nggak ada salju di sana ya. Berapa kali salju itu mesti terjatuh-jatuh sih. Aduh. Pak Kamarudin ini pasti punya banyak teman yang angkatannya beasiswa Pak Habibie. Jadi waktu itu kan banyak sekali soalnya yang ikut program itu dan sekarang berserakan entah di mana. Nah, sekarang ini yang kita sedang kumpulkan, Bapak. Ada 4.000 alumni program Habibie seluruh dunia. Kita sedang kumpulkan dalam satu asosiasi namanya IABI, Ikatan Alumni Program Habibie. Ada syaratnya enggak? Misalnya harus yang masih berkarya, harus yang punya keahlian tertentu. Enggak, kita kumpulkan semuanya alumni, semua alumni tanpa memandang sekarang posisinya seperti apa, keahlian seperti apa. Saya sekarang sebagai ketua dewan pakar di IABI. Terus ini yang punya inisiatif siapa itu? Beberapa senior. Jadi kalau saya di program Anda dianggap senior atau dianggap junior? Dianggap sangat junior, Bapak. Oh iya. Karena secara angkatan saya 3 yang terakhir. Secara angkatan. Kalau di atas saya masih ada dari era 80-an. Sementara saya masuk di 91, 92. Berarti waktu Anda kuliah S3, Pak Habibie jadi presiden waktu itu? Waktu S2. Waktu S2 Pak Habibie presiden. Betul. Jadi waktu S3 Pak Habibie sudah bukan presiden. Bukan presiden. Jadi waktu Anda tamat Pak Habibie sudah bukan presiden. Bukan presiden lagi. Dan program ini sudah tidak jelas juga seperti apa. Jadi ketika Anda selesai S3, sementara Pak Habibie atau program Pak Habibie ini kelanjutannya menjadi pertanyaan besar, Anda kemana? Karena saya melihat kondisi PT PAL, saya terdaftarnya di PT PAL, ya Pak. Dari awal terdaftarnya di PT PAL. Yang mensponsori maksudnya, meskipun itu surat. Secara surat, ya. Tapi Pak Habibie, program Habibie yang membiayai, itu kan ditempatkan di industri strategis. Diprogramkan nanti untuk PAL gitu. Betul. Betul. Nah, begitu selesai. PT PAL itu maksudnya PT yang membuat kapal-kapal BUMN, kapal-kapal milik ini perusahaan milik BUMN, kemudian tempatnya di dekat Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, kemudian banyak juga membuat kapal-kapal angkatan laut, dan maksudnya mungkin dulu Pak Habibie mengirim orang-orang ke luar negeri untuk memperkuat perusahaan-perusahaan itu. Betul. Jadi setelah Anda tamat doktor kemana? Setelah tamat doktor saya masih bekerja di Jepang. Oh, di Jepang. Karena saya merasa masih memutuskan kurang, tidak pulang dulu gitu. Tidak pulang dulu karena secara keilmuan belum selesai, Bapak. Sebenarnya setiap tahun tuh pengen pulang. Lo kan sudah S3. Nah, justru itu salah satu kesalahan saya. Saya menginginkan saya pulang ke Indonesia, saya mampu mendesain dan membangun kapal secara utuh. Ternyata ketika masuk ke S2, bukannya semakin luas keilmuan saya, tapi semakin sempit. Cuman memang lebih dalam. Nah, kesalahan berikutnya adalah ketika saya memilih untuk masuk S3, saya pikir saya bisa menguasai banyak hal. Lebih sempit lagi dan lebih dalam lagi. Lebih spesial lagi. Lebih spesial lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan begitu selesai S3, saya harus masuk ke design center. Galangan kapal, salah satu galangan kapal terbesar di dunia untuk
kapal chemical tanker. Chemical tanker. Khusus chemical tanker itu produsen terbesar di dunia. Di kota apa? Di kota Imabari. Imabari itu di mana? Di selatan Hiroshima. Jadi di pulau lain, Pulau Shikoku. Oh, Pulau Shikoku. Betul. Oh, saya pernah ke sana juga. Saya pernah ke Siap. kota Kochi. Siap, itu di selatannya, yang menghadap ke Pasifik. Iya. Kalau ini yang menghadap ke yang pada bulan akhir Februari sakura sudah muncul. Betul. Awal Maret sakura sudah muncul. Yang kalau termasuk Tokyo yang kan awal. baru akhir April ya. Betul. Termasuk awal. Iya. Nah, betul. Di situ Anda bekerja, tapi sebetulnya Anda pengen menambah ilmu supaya sempurna gitu. Iya. Dan memang Anda keinginan itu tercapai. Betul. Jadi saya memanfaatkan keinginan mereka untuk bisa memanfaatkan kemampuan saya, hasil dari riset saya selama di S3. Risetnya apa dulu? Riset saya itu optimasi desain kapal untuk kontainer, bulk carrier, dan tanker. Judul disertasinya apa? Dalam bahasa Jepang, Bapak. Mohon maaf. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan seperti itu. Jadi dari sistem optimasi untuk bulk carrier, tanker, kontainer dengan menggunakan genetic algorithm dan neural network. Jadi disertasi Anda dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang. Tulisan kanji. Tulisan kanji. Wow. Gitu. Hanya ada bahasa Inggrisnya itu di summary-nya saja. Oke. Terus gitu. Tadi lanjutkan. Begitu saya merasa bahwa ini masih teoritis sistem yang saya bangun. Saya harus bisa menerapkan ini di galangan kapal yang sebenarnya sehingga saya bisa mendapatkan ilmu ini matang. Teori yang saya teruji secara komersial. Betul. Sehingga saya masuk ke salah satu galangan kapal namanya Shinkurushima Dockyard. Di situ ada negosiasi. Negosiasi itu adalah bagaimana ketika saya diminta sistem ini untuk diimplementasikan, saya sampaikan bahwa sistem ini belum matang. Sistem ini masih saya bangun dengan asumsi akademis. Ini akan bisa dipergunakan setelah know-how dan asumsi dari industrial itu masuk. Mengkoreksi ini. Nah itu diterima. Sehingga saya ditempatkan pada tempat yang berbeda-beda, berurutan dari A sampai Z lah istilahnya untuk desain. A sampai Z. Teruji di tiap tahap. Nah kesempatan itu saya mendapatkan ilmu yang banyak dan mematangkan sistem saya. Dibayar Anda ya? Pasti dibayar Pak sebagai pegawai dan bahkan lebih tinggi daripada pegawai yang sama dengan umur yang sama. Jadi kemampuan Anda meskipun Anda orang Indonesia, kemampuan Anda diakui secara fair di sana. Betul. Melebihi orang-orang Jepang. Melebihi orang Jepang kan. Nah itu saya selesaikan 3 tahun, 2 tahun sistem saya sudah matang dan kemudian diimplementasikan. Banyak penghematan yang mereka dapatkan. Untuk konstruksi saja itu bisa 14%. Padahal konstruksi kapal itu bisa ratusan miliar. Jadi perusahaan itu betul-betul mendapat manfaat dari Anda. Betul. Itu bisa 14% penghematannya dengan menggunakan sistem ini. Nah, ini terus dilakukan uji coba. Kemudian 3 tahun lebih saya mulai mengajukan untuk saya pulang ke Indonesia. Saya merasa sudah cukup. Pulang? Saya setiap tahun saya merasakan begini, Bapak. Memang secara kesejahteraan, secara finansial, secara mungkin keteraturan hidup sehari-hari, secara keilmuan saya bisa mendapatkan banyak hal. Tapi masih ada yang kurang. Yang kurang itu saya masih merasa tanggung untuk memberikan semua yang saya punyai kepada negeri yang ini bukan negeri saya. Saya hanya ingin memberikan semuanya secara totalitas. Perasaan seperti itu ada di semua anak muda yang hari itu mendapat beasiswa dari program Habibie. Saya yakin semuanya punya semangat seperti itu, punya nasionalisme seperti itu. Itu saya yakin. Tapi cara untuk menuju ke sana itu yang kemudian berbeda-beda. Saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, tidak kembali ke PT PAL, tapi saya ingin menciptakan sendiri satu perusahaan dengan atmosfer yang profesional, sebagaimana Jepang melakukan itu. Karena pada waktu itu yang saya ceritakan tadi bahwa 250 galangan kapal kita itu masih tergantung dengan Singapura, negara kecil.
desainnya. Jepang. Oh, mohon maaf, Indonesia. Oh, Indonesia. 250 galangan kapal di Indonesia ini masih tergantung dengan negara kecil Singapura untuk desainnya. Nah, ini yang kemudian saya mendirikan perusahaan desain kapal yang pertama di Indonesia. Di Jakarta? Di Surabaya. Di Surabaya. Waktu itu. Saya dirikan, kemudian meskipun sebelumnya saya sempat ditawari beberapa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan pelayaran yang sebelumnya bertemu di Imabari, pesan kapal di perusahaan galangan kapal tempat saya bekerja, ditawari untuk jadi direktur dirut di sana di perusahaannya, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di Asia juga, memberikan saya penawaran seperti itu. Saya hanya merasakan kalau saya masuk ke satu perusahaan yang sudah jadi, maka saya sulit untuk bisa mengubahnya dan membentuk menjadi satu atmosfer perusahaan yang saya impikan, yang ideal. Sehingga saya memilih untuk berusaha sendiri, meskipun itu dari nol, dan pastinya akan jatuh bangun itu sudah satu yang alamiah, dan itu yang saya pilih. Kemudian modal dari mana? Modal saya dengan beberapa perintis yang lain, urunan berapa orang? Hanya waktu itu masih 3 orang dengan 1,2. Alhamdulillah sudah tidak rukun. Sekarang sendirian. Artinya PT itu pemegang sahamnya belakangan tinggal Anda sendiri. Oh enggak, kalau PT itu sudah beralih tangan untuk yang di Surabaya. Sudah beralih tangan karena salah satu dari pendiri ini meninggal pada waktu itu. Terus kemudian ya sudah kita ini. Ini sesama alumni Jepang? Bukan, pemodal dari Jawa Timur. Terus kemudian saya mendirikan satu perusahaan hidrolab yang sampai sekarang masih berjalan, dan ini di Surabaya juga. Di Jakarta kalau ini. Kalau ini fokus pada pengembangan underwater vehicle, jadi kapal selam tanpa awak. Termasuk seperti kapal selam tanpa awak. Termasuk seperti yang drone laut yang sempat menghebohkan dari Cina, kesasar dan sebagainya. Itu saya sudah kembangkan dari 2014 bahkan. Tapi itu benar ya itu ya? Itu drone oceanografi. Jadi, milik siapa? Kemungkinan besar milik Cina memang, karena secara karakteristik dan sebagainya persis. Tapi bukan militer ya? Bukan militer. Kalau militer tidak seperti itu. Oh, itu apa? Orang main-main gitu? Enggak, itu memang penelitian. Oh, penelitian. Oh, jadi penelitian. Penelitian betul. Kekayaan laut. Betul. Dan itu pun data yang bisa diambil sangat sedikit kalau dengan tipe yang seperti itu. Oh, jadi kita nggak usah khawatir. Tidak perlu khawatir kalau itu. Dan itu akan banyak nanti. Karena itu begitu selesai umurnya, setahun 2 tahun itu biasanya sudah hanyut. Karena baterainya sudah habis, dia hanyut kemana pun. Dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Hilang ya biar. Iya, dia sudah mentransmit hasilnya. Betul. Oh gitu ya. Jadi banyak di lautan itu. Akan sangat banyak, Pak. Anda pernah bikin berapa? Saya masih 4 unit saya buat. Sudah jadi. Sudah ada yang beli. Digunakan waktu itu dengan Kementerian Ristek. Waktu itu dengan Kementerian Ristek. Saya membuat 3 wahana underwater, 3 model, 3 tipe, yang kesemua itu ketika digabungkan, ini akan menjadi pagar Nusantara yang mampu melindungi batas perairan teritori Indonesia, sehingga tidak seperti sekarang. Kalau sekarang namanya kapal selam dunia ini dengan bebasnya keluar masuk tanpa ada peringatan, tanpa ada ini dan sebagainya. Nah, dengan pagar Nusantara ini nanti boleh lewat, cuma terdeteksi. Ketika terdeteksi, dia akan mendapatkan peringatan. Itu yang jadi sekarang 4-4-nya milik siapa? Masih milik saya. Milik Kementerian Ristek sebenarnya. Cuman dihibahkan ke perusahaan saya. Terus untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dan ini dengan Kementerian Pertahanan ini sudah jadi memang masih bisa dikembangkan. Bukan masih bisa dikembangkan, ini akan dibuat mass product untuk benar-benar menjadi pagar Nusantara. Dikembangkan dalam pengertian diproduksi lebih banyak lagi. Betul. Nah, ini kita akan dalam 2 tahun ke depan, ini kita akan punya pagar Nusantara. Sistem yang sekarang sudah jadi program ini. Sudah jadi program. Ini programnya Menteri Pertahanan yang baru. Menteri Pertahanan yang baru. Anda kenal Pak Prabowo? Kenal dengan beliau. Itu ya. Terus? Justru karena konsep ini kemudian saya cukup dekat dengan beliau untuk menyusun konsep. Anda mengajukan konsep ini ke beliau? Betul. Kok berani? Awalnya saya mengajukan itu. Kok berani? Karena memang dari awal teknologi ini saya bangun untuk militer. Dari awal saya hanya tidak rela. Kenapa Anda nggak ngajukan ini ketika Menteri Pertahanannya yang dulu-dulu?
Ntar. Ini banyak sinyal apa, Iya, sirine suara-suara. ambulan karena ini di dekat jalan raya menuju rumah sakit. Iya. Ya, kenapa Anda nggak menawarkan ini ke Menteri Pertahanan yang dulu-dulu? Itu takdir. Takdir. Jadi pertama di Kementerian Pertahanan yang sebelumnya saya belum bisa. Saya mungkin bisa tembus hanya sampai di Dirjen. Untuk sampai Tapi ke konsep menteri itu belum sudah bisa. jadi sebetulnya. Konsep itu sudah jadi. Jadi saya masukkan ke Kementerian Riset dan Dikti, Riset Dikti pada waktu itu. Kemudian kita bekerja sama untuk mematangkan ini, dan ketika ini sudah selesai, matang dan sebagainya, persis pada saat itu Pak Prabowo menjabat. Tapi sebelumnya memang sudah kenal Pak Prabowo. Belum kenal sama sekali. Jadi kemudian melalui salah seorang orang yang mungkin cukup dekat dengan beliau, saya diundang ke ruangan beliau. Kita berbicara empat mata. Yang tadinya dijadwalkan hanya 30 menit pertemuan. Ketika saya menceritakan konsep-konsep yang saya bangun dan ke depannya bagaimana pertahanan maritim itu harus dibangun, beliau akhirnya sampai 4,5 jam jadwal-jadwal yang lain digeser. Nah, itu mulai awal interaksi saya dengan Pak Prabowo cukup intens. Gitu. Itu berapa bulan setelah Pak Prabowo jadi menteri? Kira-kira 10 bulan. 10 bulan setelah beliau menjadi menteri. Kenapa waktu saya jadi menteri Anda nggak ketemu saya? Kenapa? Dan saya ini bodoh banget. Saya ini kan orang Surabaya, dia orang Surabaya. Kenapa saya nggak tahu dia? Ternyata bodoh banget saya ini. Mungkin karena begini, Pak Dahlan. Jadi dunia maritim atau perkapalan itu cukup tertutup, eksklusif. Nah, sehingga ketika saya memiliki produk atau karya seperti ini pun, itu paling hanya beredar di kisaran-kisaran masyarakat maritim saja. Tapi kan mestinya ada orang yang ngomong ke saya bahwa di Surabaya ada ahli seperti Anda. Waduh, ini bagian dari kebodohan saya. Waktu itu tahun 2012. 12 sampai 14. Oh iya, iya. Pada waktu itu saya sudah 2012 itu saya sudah jadi ketua konsorsium pengembangan kapal selam nasional oleh KKIP. Oh, KKIP. Loh, saya kan wakil ketua KKIP. Nggak pernah ketemu ya. Aduh. Saya ini wakil ketua KKIP. Iya. Berarti Anda kenal Pak Safri? Betul, Samsudin, Pak Laksamana Sumarjono waktu itu sebagai ketua hariannya. Oke, saya minta maaf bahwa saya tidak kenal Anda waktu itu. Dan tapi ya syukurlah sekarang Anda sudah menemukan jalan yang benar. Ya. Betul. Syukur ilmu Anda akan dimanfaatkan sehingga memang masa depan kapal selam itu seperti apa? Apakah masih seperti ini yang tenggelam, yang masa depannya seperti apa? Sebenarnya kapal selam yang tenggelam ini kita berbicara secara umum. Ya, dan ilmu. Ya. Bukan secara kasus keilmuan, ya. Seluruh desainer kapal maupun kapal selam seluruh dunia itu ketika mendesain kapal itu selalu mengasumsikan masa layaknya adalah 25 tahun. Oh. Itu pertama. Oh. Nah, dalam prosesnya ketika maintenance-nya bagus dan sebagainya itu masih bisa digunakan sampai 30 tahun. Kecuali kapal komersial, kapal niaga dan sebagainya itu biasanya masih lebih daripada 30 tahun. Kalau di Indonesia terutama gitu. Nah, tapi enggak juga. Sekarang ini kapal-kapal yang umurnya baru 20 tahun sudah dijual dan pembelinya itu tidak akan mengoperasikan kapal itu, tapi untuk digergaji dijual sebagai besi tua. Lebih menguntungkan. Hari ini banyak orang beli kapal yang belum terlalu tua yang tujuannya untuk digergaji. Scrap, betul. Itu yang paling benar. Tapi kadang-kadang nanti harga besi juga turun ya, dipakai. Tapi minggu-minggu ini banyak orang beli kapal untuk digergaji padahal kapalnya masih sangat bagus. Betul. Iya. Jadi setelah jadi memang seharusnya memang ada batas ya. Ada batas. Setelah 30 tahun ada operasi-operasi terbatas saja. Itu karena kelelahan material.
Betul, itu yang terutama, kelelahan material. Itu yang tidak bisa dideteksi. Jadi crack awal itu sangat sulit dideteksi kalau dari crack awal. yang belum bisa dilihat oleh mata. Betul, betul. Nah, itu sudah akan tersimpan di hampir seluruh bodinya biasanya. Tapi desain kapal selam pada masa yang akan datang itu seperti apa? Apa masih seperti ini? Ya, masa yang akan datang ini kapal selam, meskipun kapal selam yang konvensional dengan berawak itu masih tetap akan beroperasi dalam beberapa dekade ke depan. Tapi yang jelas kapal selam otonomos tanpa awak itu sudah akan menjadi yang utama, senjata alutsista utama. Termasuk ada senjata-senjata di situ. Termasuk ada senjata di sana. Tapi nggak ada awaknya. Tanpa awak, dan itu yang akan kita bangun. Posturnya lebih kecil. Posturnya lebih kecil. Yang saya sudah desain itu adalah 20 meter dengan ini membawa berapa? Yang Nanggala ini berapa meter? 62. Jadi cuma sepertiganya. Sepertiganya torpedo yang bisa dibawa 4 torpedo bisa dibawa dengan kemampuan, dengan dicangkokkan artificial intelligence untuk bisa mendeteksi ini kapal musuh atau kapal kawan itu, dan berbagai kemampuan untuk survive di dalam laut. Itu yang akan kita. Harga unitnya lebih murah atau lebih mahal? Jauh lebih murah dibandingkan dengan yang berawak tentunya. Karena kalau berawak kita harus menyediakan fasilitas untuk tempat tidur, untuk bisa hidup, untuk bisa hidup. Bagaimana oksigennya, bagaimana itu. Jadi lebih murah ya nanti ya? Jauh lebih murah. Gitu. Syukurlah Anda jauh memikirkan itu, dan jauh lebih safety karena tidak ada orang di dalam situ itu. Dan fungsinya lebih bagus. Fungsi dia jauh lebih bagus tentunya, dan kemampuan dia untuk menembakkan juga tidak dengan serta-merta otomatis langsung ditembakkan. Dia tetap akan melakukan tahapan-tahapan deteksi elektronik dan tahapan-tahapan untuk sebelum meluncurkan torpedo, sebagaimana juga kapal selam berawak. Termasuk mengambil konfirmasi dari mabes, markas besar, ditembakkan atau tidak, itu juga dilakukan. Gitu. Jadi sangat aman untuk Istri dari mana? Orang Surabaya. Alumni ITS juga? Bukan, alumni jadi baru lulus SMA sudah saya nikahi. Terus kemudian saya bawa ke Jepang. Anak berapa sekarang? Sekarang 4. Dia pernah diajak ke Jepang? Iya. Wow. Anak ada yang lahir di Jepang? 3 anak pertama lahir di Jepang, yang terakhir lahir di Surabaya. Anaknya 4? Betul. Mestinya kan 2 aja cukup. Biar pinter-pinter kayak bapak. Rezekinya biar lebih banyak. Laki-laki semua? Yang pertama perempuan, 3 laki-laki. Semua bisa bahasa Jepang? Sudah lupa karena kembali ke sini itu sudah TK. Dia ini cita-cita tadi waktu SD adalah jadi pelaut, bisa bikin kapal, bisa bikin pesawat. Sekarang kapal bisa bikin. Dan yang mengirim beasiswa dulu resminya adalah PAL, meskipun bukan pegawai PAL. Dan saya kabarkan seminggu yang lalu dia diangkat menjadi Direktur Utama PAL Surabaya. Ya, selamat. Saya sebetulnya pengen menyarankan, kok Anda mau jadi Dirut PAL? Apa nanti nggak berisiko dan nggak sengsara? Resiko itu ada, tapi peluang untuk melakukan perubahan besar terhadap maritim Indonesia itu jauh lebih besar. Iya. Jadi hebat. Dengan Anda senang waktu ditawari jadi Dirut PAL? Awalnya memang menolak. Anda menolak? Iya. Berapa kali menolak? 2 kali saya tolak. Cukup berat saya untuk bisa menerima itu. Tapi akhirnya apa yang membuat Anda bisa menerima? Siapa yang bisa membuat Anda menerima mau jadi Dirut PT PAL? Ketika Pak Prabowo menyampaikan dengan bahasa nasionalismenya bahwa kapan lagi Anda bisa mengubah maritim Indonesia kalau Anda tidak punya kekuatan untuk mengubahnya. Wah, hebat. Oke, stop. Waktunya udah habis. Pak Kaharudin Jenot, orang yang hebat sekali. Terima kasih mau podcast hari ini. Terima kasih. Di luar ruangan supaya aman dari COVID dan Anda harus berkeringat, minta maaf ya. Selamat, mudah-mudahan PAL maju ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.